Sejarah ilmu pengetahuan manusia. Perkembangan pengetahuan manusia telah dimulai sejak ratusan tahun sebelum Masehi. Para ahli membagi sejarah perkembangan pengetahuan manusia menjadi beberapa zaman, antara lain yakni zaman purba, zaman Yunani, zaman pertengahan atau keemasan Islam, dan zaman modern. Yang pertama, zaman purba. Zaman ini ditandai dengan ditemukannya alat-alat yang terbuat dari batu dan tulang belulang. Yang kedua, zaman Yunani, 600 sampai 200 sebelum Masehi. Pada zaman ini kemampuan berpikir manusia sudah mulai lebih maju, yang ditandai dengan adanya penemuan alat bantu yang lebih baik dan mulai menggunakan akal sehat, sehingga mitos dan berbagai legendanya perlahan-lahan ditinggalkan. Yang ketiga, zaman pertengahan atau keemasan Islam. Pengaruh bangsa Arab sangat menonjol pada zaman ini. Pada zaman ini banyak dikembangkan metode eksperimentasi yang memungkinkan perluasan bidang kedokteran, farmasi, astronomi, kimia, dan biologi. Yang keempat, zaman modern. Zaman ini dimulai pada abad ke-15. Banyak penemuan yang mengubah pola pikir sebelumnya, terutama dengan penemuan empiris yang didukung oleh alat bantu yang lebih baik. Zaman ini dikuasai oleh suatu gerakan yang disebut dengan Renaissance, yang berarti kelahiran kembali. Bagian B, ruang lingkup perkembangan ilmu pengetahuan. Sampai mendekati abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan begitu luas dan dalam, sehingga seseorang mempunyai cara berpikir tajam dan kritis akan sangat mungkin dapat menguasai beberapa bidang ilmu sekaligus berdasarkan beberapa argumentasi. Ilmu pengetahuan atau sains dalam arti luas diklarifikasikan atas, yaitu sebagai berikut. Pertama, ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua, sosiologi. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, sejarah. Yang kelima, etnologi. Yang keenam, antropologi. Yang ketujuh, pendidikan. Yang kedelapan, psikologi. Bagian B. Ilmu pengetahuan alam atau natural science. Pertama, fisika. Bagian B. Ilmu pengetahuan alam atau natural science. Pertama, fisika. Fisika adalah suatu pengetahuan yang mempelajari benda tidak cukup atau mati dari aspek wujud dengan perubahan-perubahan yang bersifat sementara. Kedua, kimia atau chemistry adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda hidup dan tidak hidup dari aspek susunan materi dan perubahan-perubahan yang bersifat tetap. Ketiga, biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejalanya. Bagian C, ilmu pengetahuan bumi dan Antartika. Yang pertama, geologi. Geologi adalah suatu ilmu yang membahas struktur bumi. Kedua, astronomi. Astronomi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas benda-benda ruang angkasa dalam alam semesta ini yang meliputi bintang, matahari, planet, satelit, dan lainnya. Ketiga, geografi. Geografi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang muka bumi dan produk ekonomi sehubungan dengan makhluk hidup terutama manusia. Keempat, matematika sebagai salah satu bidang ilmu tidak termasuk dalam kategori pembagian ilmu pengetahuan tersebut. 2. Pemfokusan dan pembentukan multidisiplin ilmu. Bagian A, pemfokus ilmu. Perkembangan ilmu yang terus-menerus dan begitu cepatnya, terutama mulai abad 20 menyebabkan klasifikasi ilmu perkembangan ke arah disiplin ilmu yang lebih spesifik atau subdisiplin. Selanjutnya, subdisiplin ilmu tersebut berkembang menjadi spesialisasi tertentu berdasarkan pengembangan fokus ilmu tersebut, menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan berkembang dengan pesatnya sehingga tidak memungkinkan
lagi seorang dapat menguasai beberapa atau bahkan satu bidang ilmu tertentu dengan sempurna. Bagian B, multidisiplin dan interdisiplin ilmu. Multidisiplin ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang cakupan pembahasannya menggunakan lebih dari satu kelompok disiplin ilmu, misal kelompok IPA, IPS, dan IPBA. Sedangkan interdisiplin ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang cakupan pembahasannya menggunakan satu kelompok disiplin ilmu saja. Perkembangan interdisiplin ilmu cukup banyak dan berkembang dengan sangat pesat. Sebagai contoh, perkembangan tersebut sangat mempengaruhi pola pandang kehidupan sosial manusia saat ini. Bagian C, pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan atau iptek sudah berkembang dengan sangat pesat mengikuti alur waktu zaman modern. Perkembangan ilmu pengetahuan yang sedang menonjol pada saat ini adalah perkembangan alat komunikasi yang dapat mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan melalui teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan akan membawa dampak positif bagi kehidupan umat manusia, di antaranya mempermudah aktivitas manusia. Meski demikian, perkembangan ilmu pengetahuan juga memiliki dampak negatif, di antaranya munculnya kejahatan baru, khususnya cybercrime, perkembangan sifat konsumtif, hilangnya atau pudarnya budaya tradisional, menumbuhkan kecenderungan sikap antisosial, serta munculnya hoaks atau berita bohong dan disinformasi. Di samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan juga mengakibatkan hilangnya budaya tradisional seperti budaya gotong royong ataupun rukun tetangga, semakin terkikis oleh adanya budaya individualis karena penggunaan media sosial. Salah satu contohnya adalah menggunakan produk telekomunikasi atau HP. Maraknya informasi melalui media sosial harus disikapi dengan bijak. Menyikapi banyak informasi yang ada di media sosial, hendaknya kita harus bijaksana. Kita harus melakukan cross check sebuah informasi sebelum kita men-share informasi tersebut, karena bisa jadi informasi tersebut hanyalah sebuah hoax yang bisa meresahkan masyarakat.